Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas satu buah pohon yang banyak sekali manfaatnya, terutama untuk kehidupan kita. Pohon ini bermanfaat sekali untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita, untuk spiritual kita. Karena pohon bidara ini sering dikaitkan sebagai tanaman pengobatan untuk penyakit-penyakit sihir. Namun sejumlah manfaat dan khasiat daun bidara ternyata juga jadi manfaat dan khasiatnya juga untuk kesehatan itu luar biasa, seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi selain dia berkhasiat untuk meruqyah seseorang, khasiat dari daun bidara ini, tanaman ini pun adalah tanaman yang satu jenis tanaman yang sangat berkhasiat. Di Indonesia, khususnya umat Muslim, daun bidara dikenal sebagai tanaman yang ampuh dan berkhasiat mengusir sihir dan jin. Karena apa? Hal ini diyakini karena daun bidara kerap digunakan untuk pengobatan ruqyah, termasuk pengobatan sihir. Dari Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 102. Tafsiran ayat tersebut bagaimana fitnah setan kepada Nabi Sulaiman, menyebutkan disarankan untuk mengobati sihir itu dengan menggunakan 7 helai daun bidara. Kemudian 7 helai daun bidara itu ditumbuk halus, ditumbuk dengan menggunakan batu ya. Kalau zaman dulu di antara 2 batu. Lalu sekarang zaman sudah canggih, bisa dengan blender. Dicampur dengan air. Lalu air tersebut dibacakan ayat-ayat Al-Quran seperti ayat kursi, surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Kafirun, dan surat lain-lainnya yang relevansi dengan mendukungnya ruqyah ini, ya, seperti Al-Kafirun, ya, dan ayat-ayat lainnya. Setelah itu tumbuk, airnya ditaruh di gelas, diminum 3 teguk, lalu sisanya itu ditaruh di wadah yang besar, dicampur air yang agak banyak, dimandikan terus sampai berulang-ulang sampai penyakit sihir itu benar-benar sembuh. Jadi
sangat luar biasa manfaat dan khasiat daun bidara. Sudah diketahui dan dipergunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manfaat daun bidara ini pula sebenarnya ini pohon ini kalau kita tanam di depan rumah ini bisa besar juga ya. Mirip-mirip dengan pohon beringin. Tapi kalau ditelusuri manfaatnya itu dalam dunia kesehatan, manfaat dan khasiat daun bidara sangat ampuh ya. Dikenal mampu bisa menjaga untuk kesehatan jantung. Jadi air rebusannya daun bidara ini cukup efektif mempengaruhi kesehatan jantung. Dia juga, daun bidara ini memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri. Ya, sifat-sifat kandungan senyawa ini itu kalau dalam pengobatan bisa untuk mempercepat penyembuhan luka. Seperti luka tersayat, luka lecet atau goresan, bahkan luka bakar. Dia juga, daun ini, bidara ini juga memiliki senyawa glikosida yang mampu mempercepat regenerasi kulit. Jadi kalau kulit ada yang luka itu dia mempercepat penyembuhannya. Dan manfaat lain daun bidara ini juga bisa untuk menurunkan kolesterol. Karena apa? Serat yang larut dalam air dari rebusan daun bidara dapat mengikat kolesterol. Gitu, jadi dia dapat mengikat kolesterol. Jadi kalau apabila kita rajin mengkonsumsi air rebusan daun bidara, jadi dikonsumsi secara rutin, ya misalnya dijadikan teh itu, atau kita bisa beli yang sudah diekstrak. Yang ekstrak di toko-toko herbal itu ada yang jual udah ekstrak teh bidara. Jadi air rebusan atau air teh bidara itu baik untuk sistem pencernaan. Jadi kesehatan sistem pencernaannya baik. Dia juga bersifat mengikat lemak. Ya, mengikat lemak jahat dan mampu mengeluarkan berbagai racun dalam pencernaan. Jadi prosesnya itu, proses pengikatan tersebut akan dibuang langsung melalui fases, sehingga mencegah terjadinya infeksi atau peradangan pada saluran pencernaan. Jadi sangat untuk daun ini bermanfaat juga untuk mengobati wasir, mengatasi diabetes, menurunkan berat badan. Ya karena apa? Senyawa dalam air daun bidara itu memberikan rasa kenyang lebih lama. Dan ada senyawa juga yang kandungannya membantu pembakaran lemak.
Nah, ini kalau bagi para ibu-ibu juga, daun bidara ini ditumbuk itu sampai halus, ya, tumbuk sampai halus, dicampur dengan sedikit minyak zaitun. Itu bisa untuk masker wajah. Tumbuk sampai halus, ya, lalu dicampur dengan minyak zaitun. Itu juga bisa mengatasi masalah-masalah kulit wajah seperti jerawat, dan sel-sel yang mati di kulit wajah itu bisa diremajakan lagi. Dan dia juga menjadikan kulit kita itu lebih awet muda. Kandungannya juga itu bisa melindungi wajah itu dari sinar ultraviolet, jadi sinar yang tidak manfaat bagi kita ini, bagi kulit. Dia juga bisa menghilangkan bakteri yang tidak baik, ya. Jadi dia tuh mengandung antibakteri dan antiseptik. Jadi makanya dulu kenapa Nabi itu menyuruh Aisyah itu ketika setelah selesai masa haid disuruh pula untuk mandi daun bidara, karena dia itu juga selain manfaatnya mengandung pahala karena sunnah, tapi dia juga membersihkan tubuh secara maksimal. Karena sekarang kan banyak ekstrak jadi sampo, jadi sabun, ya. Dia juga sangat baik itu untuk kebersihan dan mengatasi bakteri di daerah khusus untuk wanita, ya, di daerah kewanitaan itu. Jadi bukan cuma yang terkenal itu daun daun sirih, tapi daun bidara pun mampu mengatasi masalah keputihan yang dialami oleh wanita. Dia juga bagus untuk merawat rambut. Jadi diguyurkan itu daun bidara dijadiin tonik, direbus terus jadiin airnya itu disiram ke kepala, ya, mengatasi kerontokan dan memperkuat rambut dan mencegah dari kerusakan. Mungkin manfaat lain dari daun bidara ini juga kita mendukung go green, ya, jadi untuk penghijauan sangat baik sekali ini, lebih asri, jadi rimbun pohonnya, rumah juga jadi adem, terus manfaatnya banyak, lalu kita bisa mempergunakan khasiat dari daun bidara ini. Ya, demikian, mungkin bisa manfaat. Mungkin kalau ingin produk-produk dari bidara ini kita bisa cari di toko-toko herbal. Mulai dari minyak bidara, sabun bidara, sampo bidara, teh bidara, semua sepertinya sudah ada dijual bebas di tempat-tempat penjualan obat-obat herbal. Ya, terima kasih semua. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa
jaga kebersihan, jaga kesehatan, sholat 5 waktu tetap dijaga. Mudah-mudahan juga pandemik ini COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa menjalani kehidupan dengan normal. Dan untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung, ada yang di PHK, ada yang terhenti sementara rezekinya, mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik lagi. Dan kita semua bisa senantiasa bersabar dalam menghadapi cobaan ini. Karena sesungguhnya Allah juga tidak akan memberi cobaan melebihi dari kemampuan umatnya sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa lagi.